Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shalom, selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam acara Jendela Jiwa bersama kami komunitas Santo Thomas. Bu Cun, selamat sore. Selamat sore Romo, selamat sore Selvi, selamat sore semua pemirsa. Ya. Minggu lalu kenapa bolos ya Bu Cun? Saya sendirian loh acara Jendela Jiwa minggu lalu. Bohong, ayo. Kayak si Sambo, tukang bohong. Ya saya tungguin di sini kok nggak mulai-mulai. Ternyata 17 Bu Cun. Agustus. Ternyata Bu Cunnya nggak datang. Coba tuh belajar dari siapa tahu dia bohong. Orang saya sudah standby siap. Habis acara di sini saya standby di sini. Tanya Adri juga nggak datang. Jadi kosong jadi acaranya. Ya udah minta maaf Bapak Ibu. Minggu lalu kita absen. Minggu sebelumnya saya juga absen ya.
Iya, diganti sama Romo karena Salto. saya ke Semarang ya, Iya, mengantar nggak keburu suster. pulang. Ya, kita ingin bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam Jendela Jiwa. Hari ini topik khususnya adalah soal kerendahan hati. Dan saya kira di saat dunia ini kadangkala beradu siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, kadangkala pakai darderdor, kadangkala pakai senjata, siapa lebih kuat, tetapi kita hari ini mau belajar tentang arti kerendahan hati. Iya. Bersama kita sudah hadir Sylvie, Sylvie atau Selfie? Sylvie. Sylvie, ya nanti akan memperkenalkan diri karena ini kayaknya pertama kalinya ya. Pertama kalinya ya. Kalau suaminya sih udah sering, udah sangat paham soal mic ini nih, suaminya nih Pak Purnomo nih udah paham tentang ini semua. Tapi kalau Sylvie nih kayaknya deg-degan nih bersama kita Bucun, ya. Enggak, Tapi, dia udah biasa, dia udah punya YouTube juga, Mo. oh channel YouTube Channel sendiri. udah, iya. Nebeng. Oh ya Udah udah berapa saya, kali, dia udah saya berapa nggak akan kali. nggak khawatir kalau gitu ya. Udah, Kita akan doa dulu ya. Mungkin akan Saya- dipimpin saya oleh kan. Bucun dulu ya. Yuk teman-teman, mari kita serahkan acara kita 1 jam ke depan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga, karena Engkau menyelenggarakan hidup kami. Setiap orang unik dan setiap orang kalau taat, maka apapun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami pas untuk bahu kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, kami tahu hakikat hidup kami hanya bersama Engkau. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup menurut rencana dan kehendak kami, sehingga hidup terasa berat sekali. Rasanya jalan buntu sekitar kami sering hadapi. Tetapi Tuhan, kami mau bagaimana kami boleh membagi pengalaman hidup kami, melayani Engkau di dalam hidup kami, dan kami bersyukur karena Engkau percayakan kami untuk isi Jendela Jiwa ini. Roh Kudus, pimpin kami, anugerahkan kami hikmat, supaya apa yang nanti kami bicarakan memberkati banyak teman-teman kami. Harapan ini kami taruh demi Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bucun. Saudara-saudari, di saat dunia ini mengajarkan kita untuk selalu naik tingkat ya, meninggi dan semakin tinggi, semakin tinggi. Tapi nampaknya keutamaan kerendahan hati itu selalu ditekankan dalam spiritualitas kita, walaupun tidak populer ya. Kata merendah itu rasanya agak kurang tren ya. Merendah itu kurang tren, kurang bagus untuk suatu hidup di dunia ini. Yang benar itu hidup itu harus semakin menunjukkan kepemimpinan, menunjukkan siapa yang berhasil, siapa yang lebih kuat, siapa yang bintangnya berapa di sini, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Tapi ternyata kita diajak untuk rendah hati. Amin. Bucun, sebelum ke Ibu Sylvie ya, menurut Bucun kerendahan hati itu susah atau gampang sih Bu sebagai manusia? Saya pikir nggak ada satu orang pun dengan mudah rendah hati. Kelihatan rendah hati itu tetap sadang, karena nggak usah susah-susah lah. Romo juga lah, saya juga lah. Loh, saya sih kan jelas sombong kalau saya. Saya nggak pernah ngaku rendah hati. Daripada Orang saya ngaku rendah teladan, hati. coba kalau kita mau pikir ya, siapa yang berani tepok dadanya bilang saya adalah contoh dari orang yang rendah hati. Saya adalah contoh dari orang sombong. Begitu dia tepok dadanya, dia bilang saya orang rendah hati, dia udah nggak rendah hati. Bertolak belakang dengan Iya. kalimat itu sendiri. Iya, jadi kita banggain, saya ini orang rendah hati loh, tahu nggak gitu. Ya kita ngalah-ngalah ada kalanya, itu perjuangan seumur hidup. Tapi kan nggak mungkin kita bilang bahwa saya adalah contoh dari kerendahan hati. Hanya Yesus tuh di Matius 11:28-30 bilang, datanglah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati.
Pertanyaannya, kenapa untuk topik kerendahan hati Ibu Chun mengundang Sylvie untuk menjadi narasumber di sini? Ada dua pilihan, antara dia sudah rendah hati atau dia harus belajar rendah hati. Sebab dia udah bikin YouTube tentang kerendahan hati, Mo. Oh, Jadi aku pakai aja. Dia udah omong di YouTube tentang kerendahan hati. dan bagus menurut Bu Chun. Bagus Sekali. ya. Oke, Sylvie, selamat datang, selamat sore. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri tentu kepada para netizen yang sedang menonton kita tentang ya keaktifan, entah itu pekerjaan, pelayanan, keluarga, bagaimana, mungkin bisa perkenalan juga. Ya, selamat sore Romo, Mami, Ya. Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sylvia Chandra. Saya sudah menikah dan saya mempunyai 3 orang putri. Putri semua? Putri semua. Oke. Yang besar? Yang besar udah kerja, yang kedua dan ketiga itu kembar. Oh, Dan mereka masih SMA 3. Dan saya dari paroki Bojong Gereja Santo Thomas Rasul. Sekarang sih saya cuma aktif di ini jadi prodiakon di paroki. oh di Paroki Satora ya? Iya. Oh, kesibukan lain, pekerjaan atau apa? Kesibukan bantuin suami. Oh, bantu pekerjaan suami. Menteri Keuangan. Menteri Mo. Keuangan. Itu biasanya yang repot suaminya tuh kalau Menteri Keuangannya adalah istri sendiri. Biasanya lebih galak daripada bagian keuangan kalau bukan istri ya. Kalau istri itu wah lebih galak biasanya kalau soal keuangan di kantor. Oke. Sylvie sudah bikin konten-konten cukup banyak kah di YouTube? Kok tadi katanya nebeng, emang nebeng YouTube siapa? Nebeng YouTube-nya suami. Oh, suami juga seorang pewarta. Iya. Warta, dia udah YouTube. Warta YouTuber. Nama YouTube-nya suami apa? Purnomo Budi Harjo. Purnomo Budi Harjo. Iya. Ya. Kontennya udah banyak. Kontennya dia udah banyak. Sudah Mungkin banyak, sama banyaknya kayak Jendela Jiwa. Kayaknya 100 mulainya lebih. hampir berbarengan ya. 100 lebih. Waduh. Puji Pas Tuhan. pandemi jadi Iya. bikin. Puji Tuhan, saya kira nularin ke istri lalu mulai ikut-ikutan Iya. bikin. Memang inisiatif pengen ikut bikin konten rohani atau karena disuruh, dipaksa atau bagaimana? Disuruh sama dia. Disuruh. Aduh. Tapi lama-lama terbiasa juga. Saya sih baru 2 kali Kontennya biasanya berapa lama? 10 menit, 30 Enggak menit? sampai, paling 8 menit, 6 menit 8 gitu menitan ya. Oke, baik. Selamat datang untuk pertama kalinya di Jendela Jiwa. Kita akan membahas soal kerendahan hati, tapi kenapa kok Sylvie memberi judul kerendahan hati dikaitkan dengan kasih karunia? Apa hubungannya? Karena kalau orang gak rendah hati tuh nggak bisa dapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau orang tidak rendah hati, dia tidak akan mendapat kasih karunia dari Tuhan. Iya. Karena apa? Karena Tuhannya marahkah? Ini orang sombong gitu atau bagaimana? Tuhan itu kan kalau kayak di Yakobus 4 ayat 6 itu katanya Tuhan menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Jadi pasti kalau orang congkak tuh sombong tuh pasti akan nggak ditinggikan, mau akan direndahkan nanti akhirnya. Oh, dan Tuhan nggak suka sama model orang seperti itu. Iya. Oke, berarti hubungannya kasih karunia di belakang ya, bahwa kalau kita tidak rendah hati, maka kita jauh dari kasih karunia. Iya. Mungkin nggak hubungannya di depan, bahwa orang itu bisa rendah hati karena menyadari hidupnya itu adalah kasih karunia. Bisa. Jadi di depan dulu. Jadi karena dia sangat sadar nih, di hidupku hanya belas kasih dari Tuhan. Aku bukan siapa-siapa kalau Tuhan nggak mengasihi aku. Maka lalu efeknya adalah dia menjadi pribadi rendah hati. Karena dia kan selalu bersyukur atas apa yang didapat buat dirinya. Dia tahu kalau apapun yang ada dalam dirinya tuh bukan dari hasil karya dia sendiri. Jadi dia nggak ada yang mesti disombongin gitu loh. Oke. Kapan orang bisa punya pikiran begitu? Coba. Kapan dia punya Pikiran bahwa hidupnya adalah belas kasih dari Tuhan. Iya. Biasanya kan kalau dari SMP, SMA, juara kelas, juara sekolah, bikin ini semuanya Sukses.
terus bilang ini adalah kasih karunia Allah, gitu mau. Oke. Karena Baru dia sadar. selalu bersyukur. Baru sadar kalau apa? Kalau dia mengalami ini tragedi, kesusahan yang dia nggak Kadang-kadang sanggup. Pokoknya kalau dia dekat sama Tuhan, kalau dia lagi musibah, baru dia sadar, atau dia belajar firman. Tapi kalau orang yang semuanya berhasil dari kecil, terus emang tuh anak pinter, apalagi dia cakep, apalagi dia cantik gitu mau, punya uang, semua dia bisa berhasil, masa nggak hujan nggak angin sadar bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan mau. Nah, sadarnya karena apa? Biasanya apa mau? Biasanya karena ketika Tragedi. hidupnya Iya, terbatas, dia tidak bisa Iya. menyelesaikan sesuatu yang memang terjadi saat itu. Ada keterbatasan yang harus dia hadapi. Itu. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh Romo Salto yang ngomong, Ya. dia biasanya dapatnya A melulu, Ya. satu kali udah terakhir dia dapatnya B, masa jadi begitu? Aduh, cuman dapat B mau bukan Sedih. dapat Salto. Dia dapat B sedih. Iya. Padahal teman saya Romo Harilyong biasanya C, dapat B langsung pesta pora dia. Romo Harilyong tuh C, kalau nggak C. salah tuh sebelum 17 Romo Salto ngomong begitu. Wah, Dia itu. galau, dia sedih. Kenapa? Aku bilang dapat B Tuhan Yesus. Terlalu sering berhasil ya. Iya, Ya. nah gitu, iya. Orang kadang-kala harus dihadapkan dengan pengalaman kegagalan, keterbatasan, dikritik, sakit yang nggak sembuh-sembuh, maka lalu dia hanya bisa bergantung pada Tuhan. Iya, betul. Ya, itu kesadaran yang baru didapat ketika orang mengalami pengalaman eksistensial. Kalau dalam dunia filsafat itu disebut pengalaman eksistensial. Orang harus sampai ke dasar yang terdalam, dia mengalami sesuatu, baru dia tersadar suatu nilai yang selama ini dia nggak sadari. Nah, maka ini kan maksud pertanyaan Bucun. Kapan orang sadar hidupnya itu adalah belas kasih Siapa? Tuhan? Iya. Ketika dia Harus ngalami dulu. dia harus ngalamin yang namanya keterbatasan gitu. Iya. Nah, Silvi mau makai ayat kitab suci tentang apa? Karena pasti banyak sekali kan tentang soal kerendahan hati ini dalam Alkitab ini banyak sekali. Tapi mungkin mau ngambil dari mana? Saya ngambil dari ini Markus 7 ayat 24 sampai 30 yang berjudul Perempuan Sirofenisia yang Percaya. Wah, itu kisah yang jarang didengar tuh. Orang kadang-kala nggak terlalu populer. Iya. Kalau yang populer kan kisah Sakeus, kisah Matius pemungut cukai dipanggil oleh Tuhan, ya. Iya. Tapi ini kan kisah yang tidak terlalu populer dan mungkin orang antara pernah dengar tapi lupa. Maka usul saya ini dibacakan agak detail dan pemirsa, saya minta Anda menyimak baik-baik perikop ini karena perikop ini akan memberikan suatu penekanan tertentu baik dari sikap si wanita perempuan Sirofenisia itu maupun dari kata-kata Tuhan Yesus ya. Dan Silvi akan membacakannya ya. Ya, saya Oke. bacakan ya Silakan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Spontan nih Bu Cun. Ini kok Tuhan Yesus kelihatannya kedengarannya agak kasar ya. Iya, kayak anjing gitu. Tapi Membandingkan nih, ini ibu minta anaknya disembuhkan, kok lalu memakai semacam perumpamaan, biarlah yang dapat makanan nih anak-anak dulu. Anak-anak Iya. itu analoginya siapa tuh Bu Cun? bangsa Israel lah, Bangsa kita Israel. ya orang yang percaya Tuhan, yang ngerti Tuhannya orang Israel gitu. Oh berarti kita termasuk anjing-anjing dong. No dong, kan kita orang Israel karena pemberitaan firman, kata Roma. Tapi kita nggak punya darah Israel. Kita tidak punya darah Israel, tapi kita percaya Yesus karena pemberitaan firman. Jadi kita adalah Israel karena pemberitaan firman. Kalau di Roma bilang Ya. kita adalah cabang cangkokan. Oke, sedangkan orang Siro-Venesia dianggap Kafir. Nah itu tuh coba selfie jelasin. Iya Mo. Si perempuan ini kan bangsa Yunani, bangsa Siro-Venesia. Ya. Jadi di mata orang Yahudi tuh dia bangsa yang kafir gitu loh. Dan dia dianggap orang yang najis kalau orang ini. Terus kalau zaman dulu tuh orang Yahudi kalau memanggil orang bangsa di luar bangsa Yahudi itu dipanggilnya dengan sebutan anjing memang. Tapi Bahasanya beda. iya, cuman Tuhan Yesus di sini tuh memperhalus pemakaian kata anjingnya. Ya. Jadi kalau saya baca tuh biasanya tuh mereka memakai katanya kata kuon, yang artinya tuh anjing liar, anjing yang suka berkeliaran di luar, Ya. yang makannya sampah. Tapi Tuhan Yesus di sini pakai katanya kunarion, yang artinya tuh anjing kecil mau yang biasa boleh masuk ke dalam rumah, yang dikasih makan makanan sisa rumah. oh dari pilihan katanya sendiri Beda. Tuhan Yesus sudah memperhalus. berbeda, kuon dan tunarion. Iya. Wah ini saya nggak dapat di pelajaran Alkitab dulu nih sama dosen saya nih. Kuon mau tunarion. Kunarion ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah menghaluskan. Iya. Menghaluskan ya. Tapi sebelum mendalami lagi nih, ya. Kalau saya kok di sini saya tiba-tiba aja terlintas gitu ya. Betapa bersyukur dalam gereja itu ada tokoh namanya Rasul Paulus yang menjadi pewarta kebangkitan Kristus untuk bangsa-bangsa di luar Yahudi. Iya. Ya. Bayangkan kalau nggak ada Rasul Paulus misalnya ya, yang memang secara khusus punya misi mewartakan Kristus keluar bangsa Yahudi, maka kita mungkin juga tetap jadi kuon atau tutorion ya, kealusan kali kuon ya. Maka lalu ada istilah menjadi, saya sih nggak mau disebut menjadi Yahudi atau menjadi Israel, menjadi pengikut Kristus karena sekarang kan bisa dipolitisasi itu. Ya kita menjadi Yahudi, kita menjadi Israel gitu kan, bisa dipolitisasi. Tapi kita menjadi mengenal Kristus walaupun kita ada di luar teritori di mana dulu Yesus hidup. Iya. Ya. Yesus hidup kan dia lokal ya. Iya. Si Petrus tuh bilang begitu. Bangsa Yahudi ya, pokoknya Petrus ini sebagai penjaga soko guru, dia mengatakan inilah yang diselamatkan, sampai berdebat soal sunat dan nggak disunat ya Bu Cun ya. Sama Paulus dia berantem tuh sebenarnya. Petrus tuh berantem sama Paulus. Kata si Paulus, keselamatan boleh bangsa lain. Itu jelas di Kisah Rasul 10 dan Kisah Rasul 11 tentang Cornelius. Cornelius orang asing, tapi kan si Petrus sama si Paulus itu debat itu membuat mereka 8 tahun nggak ketemu gitu loh Mo, gara-gara si Petrus ngotot bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Israel. Tapi kata si Paulus enggak, siapa yang percaya pemberitaan Injil bisa selamat gitu. Nah, untuk orang yang udah sekelas Petrus, maka Tuhan turun tangan sendiri. Iya. Petrus dipanggil melalui penglihatan Cornelius. Akhirnya dia datang ke Cornelius, dia memberitakan Injil, tahu-tahu kepenuhan Roh Kudus, dan dia baptis tuh si Cornelius. Padahal Cornelius itu orang asing gitu. Nah maka sebelum kita detail tentang kisah ini ya, menurut saya kita harus memberi background yang menyeluruh dulu tentang sikap kita terhadap keselamatan ya. Karena sikap diskriminasi pada akhirnya sekarang di dalam gereja ya,
itu sudah disingkirkan, sudah dibuka luas. Dulu-dulu kan bahkan gereja itu punya moto yang sangat eksklusif sekali, extra ecclesia nulla salus. Di luar gereja ekstra itu di luar, nulla itu tidak ada, salus di luar gereja tidak ada salus, tidak ada keselamatan. Nah, tapi lalu ketika Konsili Vatikan kedua itu diubah dan dokumen mulai mengatakan bahwa ada pijar-pijar keselamatan di luar gereja. Ya. Pada akhirnya ya, lalu itu kan didebat juga kan, karena kan di kitab suci juga ada barang siapa tidak dibaptis, gitu kan. Ada ayat-ayat seperti itu juga. Tapi secara teologi sekarang ini sikap diskriminasi itu tidak lagi dipakai di dalam gereja. Maka saya sedikit agak aneh nih Bu Cun. Ini nih sedikit pastoral ya, bukan Alkitab ya. Maka saya senang tuh tadi mendengar bahwa Silvi jadi prodiakon di parokinya. Karena ada paroki yang sampai sekarang ya, itu tidak mengizinkan perempuan menjadi prodiakon. Mes dinar aja kagak boleh. Altar gel aja nggak boleh gitu. Lucu nggak alasannya atau nggak? Waktu ketika rekoleksi di sini ada satu paroki yang tidak mengizinkan ada prodiakon perempuan. Saya tanya, kemana nih kok nggak ada ibu-ibu prodiakon? Oh Romo, di paroki kita tidak akan pernah ada prodiakon perempuan. Lah kenapa? Saya bilang. Lalu mulai menjelaskan begini, Romo, panti imam itu pusat kekudusan. Oke, saya ngerti. Di situ panti imam ada tabernakel, ada altar, ada kurban Kristus, pusat kekudusan saya ngerti. Nah, ibu-ibu itu nggak boleh Romo naik ke panti imam. Loh kenapa? Saya bilang. Karena mereka tahu nggak alasannya, sangat primitif menurut saya. Karena mereka menstruasi. Iya. Lalu lelaki merasa lebih kudus, berhak naik ke panti imam daripada perempuan karena faktor biologis yang memang kodratnya begitu. Kodratnya begitu gitu ya. Padahal kan bisa aja bapak-bapak yang naik ke panti imam memang dia tidak mens. Tapi kan dia koruptor. Mungkin dia punya selingkuhan, cem-ceman atau siapa gitu kan ya. Maka bagi saya kalau kita nggak hati-hati nih Bapak Ibu ya, kita suka menjadi wasit keselamatan. Jadi hakim. Ya, hakim keselamatan, memutuskan siapa yang berhak dapat keselamatan, siapa yang berhak dapat surga, siapa yang boleh makan roti. Iya, gitu ya. Istrinya diceraiin, dia kagak mau bercerai, diceraiin, tapi dia nggak boleh terima hosti. Gimana tuh mau? Ya. Banyak tuh, saya udah denger itu mau. Ya, maka ini saya kira prinsip utama kita yang harus kita pegang sekarang adalah keselamatan itu perkara belas kasih Tuhan. Iya. Kita bukan soal lalu mendiskriminasi siapa yang berhak selamat dan siapa yang berhak tidak keselamatan. Nah, ini akan konkret dijelaskan oleh Silvi. Dengan ayat-ayat ini semakin jelas bahwa ternyata orang yang dipikir tidak pantas mendapat kasih karunia itu ternyata akhirnya dikasih juga oleh Tuhan Yesus. Yeah. Silakan Silvi melanjutkan pendalaman dari ayat-ayat ini. Ya, dari bacaan ini kita bisa lihat ada 3 kerendahan hati perempuan ini. Ya. Yang pertama tuh dia begitu dengar Tuhan Yesus datang, dia langsung datang dan tersungkur depan kaki Yesus. Nah, kata tersungkur ini berarti kan dia jatuh terjerembab dengan mukanya tuh kena ke tanah. Jadi benar-benar merendahkan diri banget di hadapan Tuhan. Kata tersungkur yang sama ini tuh dipakai nih waktu lagi kisah panggilan Petrus Yang Petrus habis nangkep ikan semalam-malaman itu yang nggak dapet ikan, terus dapat ikannya banyak, terus dia langsung tersungkur depan kaki Yesus kan bilangnya pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Jadi tersungkurnya di sini tuh benar-benar dia ngerasa memang dia bukan orang yang pantas gitu di hadapan Tuhan. Nah, spontan nanti dilanjutkan lagi ya. Saya mengkontraskan Ibu Sirovenesia ini dengan Sakeus. Kenapa? Karena kalau ibu ini kan ketika mendengar Yesus datang, dia langsung datang dan tersungkur kan. Sakeus malah naik pohon. Dia malah naik kan. Kenapa tuh Bu Cun? Orang pendek, kagak kelihatan. Kenapa dia nggak lari ke depan Yesus tersungkur? Berarti Sakeus gengsi dong ya, karena dia orang kaya kali ya. Dia kan kepala pemungut cukai dari zaman baheula sampai hari ini. Kalau orang punya status pemungut cukai pasti kaya Nah, nggak ada tuh pemungut cukai miskin, nggak ada Tapi kan dia lagi galau. Nah, aku suka bahas begini nih Waktu dia naik, dia kan denger dia lagi hatinya nggak bagus.
Ya. Dia karena prioritas kepada prestasi, ini aku kasih 2-3 minggu yang lalu. Ya. Waktu cerita sama Acil ini aku kasih, ya kan? Bahwa dia orang kalau udah berprestasi terus lama-lama frustrasi, depresi. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang. Jadi dia kagak belum rendah hati nih Mo. Tapi dia kepengen disembuhkan, cuman dia nggak ngomong, dia nggak ngerti kali. Tapi dia mau lihat dulu Yesus tuh model apa sih gitu loh, model apa. Jadi itu juga dia udah rendah hati juga kali ya Selfie. Kan dia naik-naik kan orang kenal dia Mo. Iya. Sepung Ucukai kan dikenalin orang banyak kan. Iya. Tapi dia nggak malu tuh dia naik-naik pohon. Dan kalau kayak kita nih mau coba kita naik pohon, emang sekali jadi bet kayak monyet begitu. merosot kali Mo. Kakinya merosot, naik lagi, merosot lagi, kan ditonton orang. Tapi lebih karena dasarnya menurut saya nih ya, Ibu Siro Venesia ini memang sudah punya sikap hati percaya dulu. Iya. Sedangkan Zacchaeus tuh kayak masih setengah-setengah kali ya. Iya. Dia Iya. masih tegangan, tarik-menarik antara kekayaan dia, kesombongan Kedudukan dia, dia. keberhasilan dia, Iya. kedudukan dengan dia pengen mengenal Tuhan. Iya betul. Tapi kalau si Ibu Siro Venesia ini kan memang dia sedang punya kesusahan dan dia memang udah punya dasar kepercayaan kali ya. Sama aja kayak perwira yang mau hambanya sembuh tuh. Iya. Iya. Kan kata Yesus, entar dah aku ke rumah kamu dah. Kata si perwira, aduh nggak usah ke rumah saya. Berkatalah sepatah kata saja, hambaku sembuh. Nah itu. Karena dia udah percaya kayak si perempuan Siro Venesia ini. Nah, ini disebut juga oleh Sylvie tadi tentang wanita yang pendarahan 12 tahun dan panggilan Petrus ya. Iya. Ya. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun juga sama Mo. Kan dia lagi, Tuhan Yesus lagi jalan mau ke rumah Yairus kan. Ya. Terus perempuan ini ada di situ, dia lihat oh dari Tuhan Yesus, terus dia kan udah pendarahan, jadi dia pikir asal aku jamah jubahnya aja pasti aku bisa sembuh gitu. Kan tapi dia nggak ngomong-ngomong, tapi terus akhirnya Tuhan tahu kok ada tenaga yang keluar dari dirinya, jadi dia langsung nanya siapa yang habiskan jamah gitu. Ya. Terus perempuan ini kan ketakutan, jadi dia tuh langsung tersungkur juga. Nah kata tersungkur ini pun sama gitu loh. Ada kisah-kisah lain nggak di kitab suci tentang tersungkur itu? Yang sama ya Mo ya? Yang senada lah. Ya itu sih ada lagi itu yang kalau kisah itu yang orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Oke. Nah waktu Yesus datang dia teriakan, dia bilang dia tersungkur, dia bilang apa urusanmu dengan aku gitu. Padahal lagi kesurupan dia. Iya. Tapi Itu roh jahatnya yang Yesus, ngomong. roh jahatnya yang ngomong gimana tuh? apa urusanmu dengan aku? Iya terus, hai anak, Yang apa sih? Kau yang maha tinggi ya. kau ya Allah, anak Allah yang maha tinggi. Jadi setan juga kenal Yesus. Ya. Jadi iman kita kalau cuma kenal Yesus aja sama setan mah. Iya. Kalau bilang, iya gue kenal Yesus cuma waktu komuni pertama. Oh. Jadi kalau banyak orang nggak belajar firman teman-teman, cuma tahu Yesus datang ke dunia, dia tebus dosa, Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Ya gue tahu tuh si Yesus gitu. Itu kalau cuma tahunya gitu sama si Setan. Masa sih? Masa kita samain sama setan? Ya iya dong. Kalau cuma baru percaya sama Yesus doang. Kalau dilanjutkan dengan perbuatan jahat, kalau dia cuma kenal iya. Yesus zaman dulu, terus hidupnya jauh dari Tuhan. Sabtu Minggu ke gereja, nanti jam kerjanya dia bohongin orang. Nah, orang itu barang-barang kelas C, dia bilang kelas A. Tapi Minggu, Sabtu aktif di gereja, jadi prodiakon Mo. Gimana Mo? Iya. Satu lagi ada kisah lain tuh ya, tentang apa? Kepala penjara di Filipi. Tahu nggak kisahnya? Iya. Sylvie. Iya. Waktu itu kan Paulus sama Silas tuh masuk penjara kan, mau dipenjarain. Nah si kepala penjara ini tuh udah diwanti-wanti, mesti jagain ini bener-bener nggak boleh sampai lepas. Ya. Terus malam-malam tuh tengah malam kan si Paulus sama Silas tuh praise and worship gitu lah mau ya. Ya. Tiba-tiba terbuka. Iya, tiba-tiba gempa bumi tuh semuanya kebuka, pintunya kebuka, belenggunya kebuka. Nah si kepala penjaranya ini begitu lihat gitu kan dia pikir waduh dia bisa mati nih kan, dia mau bunuh diri. Terus Paulusnya bilang jangan bunuh diri. Dia tuh begitu dia lihat oh ternyata Paulusnya masih di dalam penjara itu gitu. Nggak kabur. Nah dia tuh juga langsung tersungkur di depan Paulus itu.
para narapidana yang lain yang di penjara mungkin pada kabur kali ya, Mungkin ya. kesempatannya. Cuman kan Paulus mah tetap enggak. Yang perlu dijaga kan Paulus sebenarnya. Tapi apa makna tersungkur sebenarnya? Mau dimaknai apa oleh Silvi? Tersungkur itu mau dimaknai apa? Dari banyak kisah itu kan tersungkur di depan Yesus, di depan Paulus. Ada Artinya kesadaran kan dia apa? itu apa sih, dia sadar bahwa yang di hadapan dia tuh orang yang lebih punya kuasa ya, lebih jauh mulia. Dia tahu pasti orang ini pasti lebih hebat gitu dari dirinya sendiri gitu. Kalau nggak dia nggak tersungkur dong, betul Iya, nggak? Iya, jadi kan? dia benar-benar merendahkan dirinya gitu. Dia mengakui bahwa orang di depannya itu lebih daripada dia. Iya. Ya. Tapi juga karena mungkin ibu itu sedang punya problem kali ya, sedang merasa terpuruk, sedang punya beban yang sangat berat. Lalu ya beda kalau misalnya orang lagi hidupnya baik-baik aja, Bu Cun, misalnya ya nggak usah punya jabatan tinggi lah, nggak usah punya duit banyak gitu ya. Artinya dia sedang nggak punya problem-problem yang serius, hidup baik-baik aja, sehat ya. Itu Bu kadang-kala Doa juga aja lain, Mo. isi doanya lain. Kalau orang lagi Sikap susah, doanya juga lain. Kalau Gimana? semuanya lagi lancar-lancar, dia doa, Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih gini-gini. Saya doain si A, saya doain si B, Iya. biasa aja duduk kalau begitu. orang lagi susah doanya Coba gimana? kalau dia lagi susah, anaknya nggak Nangis-nangis. pulang-pulang, kalau nggak dia juga, sampai paikui itu. Paikui itu apa? Paikui itu Ya, Menyembah. terjebak. Iya. Iya, itu dia kan terjerembab juga itu. Tuhan, tolong Tuhan, tolong kan lain. Makanya Tuhan kan suka kasih kita persoalan yang berat supaya kita tersungkur di hadapan Tuhan. Tapi menarik ini cara dan isi doa Iya, kita itu lain. berbeda-beda, lain tergantung pada situasi yang sedang kita hadapi. Hadapi. Ya. Iya, itu mungkin harus direfleksikan serius nih Bapak Ibu. Anda kalau doa tuh isinya lebih bagaimana ya? Mengucap syukur atau banyak permintaan ya. Aku dulu ya punya teman PA, bos kali deh mau. Terus kalau kita puasa, kita segala pantang gitu, dia ketawa-ketawa aja, dia kagak mau aja gitu. Tapi satu hari, anak yang perawan, yang besar, yang kesayangan dia, sakit itu segala macam. Sampai, waduh udah susah dah. Dia bisa puasa, lu mau 40 hari mau. Coba kita merta heran-heran. Coba. Jadi, Tuhan memang sengaja suka kasih kita hal-hal yang di luar dugaan. Apa yang paling kita sayang, apa yang paling mengikat kita, justru dikasih persoalan yang berat itu. Supaya apa? Setelah dia berusaha kanan kiri, atas bawah, depan belakang kagak berhasil, Ya. baru dia cari Tuhan serius gitu. Oke. Gimana tuh? Coba. Saya mau lanjutkan aja, mendalami lagi kisah ini. Kenapa si perempuan itu merasa nggak pantas ya? Di samping bahwa dia tahu Tuhan Yesus itu nabi yang agung ya. Mungkin dia belum percaya itu Mesias mungkin ya. Tetapi dia tahu itu nabi yang luar biasa, punya kekuatan ya. Tapi apa yang membuat dia merasa nggak pantas? Mungkin Silvi bisa mendalami. Ya pertama karena dia bangsa asing loh, bangsa dari Sirofenisia itu yang tidak mengenal Tuhan dan dia jadi dianggapnya tuh bangsa kafir. Second class citizen. Iya. Terus begitu kan dia perempuan. Zaman itu kan perempuan tuh dianggap warga kelas 2 lah. Double minority berarti. Iya. Karena perempuan pada zaman itu memang Nggak boleh ngomong sembarangan sama nggak boleh ikut-ikutan juga. Iya nggak boleh ikut. Ya, ketika kaum lelaki kumpul, yuk nggak boleh ikut-ikutan gitu kan. Jadi dia udah benar-benar dia udah ngerasa dirinya nggak pantas. Terus dia juga kafir, dia menganggap dia tahu nih dia najis. Jadi dia nggak ada cara lain. Tapi kan anaknya sakit mau. Dia mau nggak mau dia harus berjuang demi anak iya. Cinta kepada anaknya melebihi segala halangannya. Iya, makanya dia udah merendahkan diri deh depan Tuhan gitu. Oh, jadi kalau menurut Bu Cun, walaupun dia mengalami ketakutan karena punya double minority, tapi karena didorong oleh cintanya pada anak, dia terabas itu semua. Apapun dia lakukan. Tapi yang kekuatan ibu-ibu gitu kali ya, Bu ya. Semua.
Kan banyak cerita tuh mau. Kalau mau ditembak, mau jatuh, mau kebakar, diplokin tuh bayinya. Iya. Dianya hancur, mati, si bayinya Iya, bisa selamat. hidup. Itu udah banyak cerita. Mungkin kalau mau hadapan macan pun juga macan juga dilawan kali kalau daripada anakku dimakan dia hajar kali itu udah banyak cerita. Iya. Itu makanya kitab suci kan banyak cinta Allah kepada kita, seringkali diumpamakan ibu kepada anaknya. Iya. Malahan ayat bilang lebih lagi, sebagaimana kalau ada ibu melupakan anaknya, Tuhan gak bakal melupakan. Oke. Jadi yang pertama harus dicatat sekarang ini kan dari sikap si ibu nih, si wanita Siro-Venesia, bahwa di hadapan Tuhan itu ibu ini bermodalkan sikap tersungkur, merasa tidak pantas, maka dia memberanikan datang. Tapi sikap batinnya adalah sikap dia merasa tidak pantas. Nah ini dari sisi satu, yaitu sisi ibu. Sekarang mungkin kita masuk ke sisi Tuhan Yesus ya. Karena ini kan semacam ada TikTok percakapan. Ibu perempuan itu ngomong soal apa, Tuhan Yesus langsung menanggapi dengan apa. Mungkin bisa dibahas tentang sikap Tuhan Yesus. Iya. Sikap Tuhan Yesus tuh ngagetin Mo. Dia Iya. kan bilang kayak biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan di sini kan walaupun Tuhan Yesus sudah memperhalus pemakaian kata anjing, itu kan tetap aja nyebut perempuan ini anjing gitu loh. Iya. Berarti kan, tapi si perempuan ini nih nggak marah sih, dia nggak ngebantah. Dia tuh jawab juga dengan rendah hati. Dia bilang kan anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Berarti kan dia jawabnya kan benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Berarti kan dia udah membenarkan Tuhan, bener. Aku nih memang nggak pantas, nggak layak gitu loh untuk bisa datang kepada Tuhan tuh untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sebenarnya dia nggak layak. Dia juga tahu, tapi kan dia juga ngakuin, dia manggil Tuhan, Yesus tuh Tuhan. Berarti dia mengakui dia tuh seorang yang lebih rendah gitu. Iya. Berarti nih ibu ini pintar juga loh menurut saya loh. Pintar ambil anti ya. Iya, karena kan kalau udah dibilangin tidak layak Anjing mengambil jatahnya anak-anak, kalau ibu ini minder ataupun marah, kesinggung, tersinggung, sensitif ya kan, dia langsung tersinggung, marah, langsung pergi ya kan. Iya. Tapi dia kan langsung ngeluarin kalimat yang menurut saya malah memberi pintu buat keselamatan. Amin. Anjing-anjing pun makan dari remah-remah yang diberikan oleh anak-anak gitu. Rendah hati itu mau. Iya, di samping rendah hati juga dia Banyak gigih. orang udah Gigih. susah juga kagak rendah hati mau. Udah susah sombong Udah gitu kan. susah sombong lagi. Ini bagus ini mau. Tapi tambah lagi nih gigih. Dia tuh kayaknya ngotot memohonkan keselamatan, Iya, itu dia tetap berusaha kan. Kalau udah seakan-akan kalimat pertama kan penolakan seakan-akan loh. Ya kan, karena tidak pantas gitu kan. Tapi kan ibu ini lalu berkata ya makan remah anjing juga bolehlah, dikasih roti remah-remah buangan dari anak-anak ya. Tapi yang disoroti lagi, sikap Yesus ini emang penolakan atau enggak sih? Sebenarnya bukan penolakan Mo. Kan Yesus, kayaknya sih Yesus pengen lihat nih reaksi perempuan ini kalau menguji kali ya. Iya, kayak gimana gitu. Soalnya kan Yesus kan bilangnya cuman bilang biar anak-anak kenyang dahulu gitu. Yesus kan nggak bilang nggak boleh ya. Yesus kalau bilang nggak boleh kan pasti Yesus bilangnya rotinya cuman boleh buat anak-anak, anjing nggak dapat bagian gitu. Tapi kan dia bilang biar anak-anaknya kenyang dahulu gitu loh. Itu maknanya apa Ibu Cun ya, untuk keselamatan tuh kan seakan-akan yang dapat keselamatan biarlah yang ini dulu, Israel dulu, baru lebihnya bakal orang-orang di luar Israel. Iya. Nah kalau kita berarti nasibnya lebihan dari orang-orang Yahudi dong. Bukan, kan Yesus bilang kan nanti setelah cukup, jadi selagi ada kesempatan cepat berkenan kepada Allah, nanti jatahnya udah habis. Kalau udah penuh tuh cerita kitab suci, maka prioritas
Kan lucu nih kalau kita baca-baca lagi semuanya. Ya. Jamnya dunia nih, perang semua dilihatnya dari Israel. Kan lucu mau. Iya nggak? Ya. Mau apa-apa lihatnya Yesus tuh lihatnya Israel. Kita ini jamnya tuh dari Israel. Sadar nggak sadar, kata firman bilang, kalau kita memberkati orang Israel, Tuhan berkati kita. Kalau orang yang diurapi, nggak diberkati, itu urusannya sama Tuhan. Ya. Saya juga dulu suka nanya, aduh kok Yesus kok pilih kasih gitu ya, kok orang Ya. Israel melulu gitu, kenapa yang mana-mana enggak gitu, kok kenapa prioritasnya? Ya karena kalau menurut Taurat, dia sampai hari ini adalah dia bangsa yang paling saleh. Israel, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling saleh hari ini. Bangsa lo ya. Ada orang yang saleh dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi bangsa yang disebutnya bangsa jadi keseluruhan. Contoh yang paling konkret di hari-hari sekarang kan orang duit, gila duit Ya. mau. Tuhannya duit. Tapi kalau orang Israel, kita ke sana, kalau Sabat, semua toko tutup, nggak mau duit. Kalau dia jadi guide-nya orang Yahudi pasti diganti sama orang Katolik, orang Protestan, orang Islam yang jadi guide gitu. Mereka lebih baik nggak dapat pembayaran asal mereka pergi ke sinagog mereka. Ya. Nah itu satu-satunya bangsa yang berani begitu, bangsa Yahudi. Saya suka memberi, karena ini terkait roti ya. Seakan-akan simbol dari keselamatan itu kan berkat Tuhan, itu simbolnya tuh roti. Jadi kalau roti udah dikasih habis buat bocah-bocah, buat anak-anak, maka habis ya, yang lain nggak kebagian. Tapi saya suka memberi simbol berkat Tuhan itu, keselamatan itu seperti lilin, nyala lilin. Jadi kalau saya nih punya nih sumber keselamatan, sumber lilin nyala satu, ibu mati lilinnya, Sylvie mati lilinnya, maka di ruangan ini terangnya kan cuma sumbernya dari saya. Ketika saya kasih ke Bucun, terangnya jadi dua, ruangannya jadi terang. Iya. Apakah lilin saya habis? Enggak. Maka ketika saya bisa kasih lagi ke Sylvie, maka lalu kan ruangannya jadi tambah terang. Dan Tuhan sih kayaknya rotinya nggak bakalan habis-habis. Iya kan, nyala lilinnya juga nggak bakalan habis-habis. Jadi ini kan cuma kayaknya permainan retorika dari Tuhan Yesus saja nih. Biarkan anak-anak kenyang dahulu, nanti kalau ada sisanya baru buat kalian kuon gitu kan. Maksudnya begitu. Nah, tapi ini bisa diilustrasikan. Saya dengar dari Pak Purnomo punya anjing di rumah banyak. Iya, banyak. Di rumah ada 6 mau sebenarnya. Nah, 2 di luar. Ya kan? Cara kasih makan anak 3, sisanya baru buat anjing gitu, atau gimana? Iya, kadang-kadang kan kita kan kalau lagi makan tuh mereka suka duduk tuh dikelilingin kita. Nah, memang kan kalau ada sisa tuh saya kasih ke anjing saya gitu loh. Tapi kan kadang-kadang mereka tuh pinter-pinter mau. Dia suka taruh dagunya tuh di pangkuan kita tuh, terus mandang kita dengan memelas gitu. Jadinya belum kita selesai makan juga kita kasih ke dia gitu. Mungkin nggak anak nggak dikasih duluan, tapi anjingnya dulu dikasih duluan. Pernah nggak? Enggak sih, Enggak anak ya? dulu iya. Anak dulu ya. Karena kadang-kala orang zaman sekarang suka lebih sayang sama anjingnya, Bu. Betul. Ya. Sebab anjing kagak bisa ngelawan mau. Nurut, setia. Ya. Kalau anak-anak suka ngelawan. Ngelawan iya. Betul. Anjing cuman fokus kepada bosnya aja anjing. Iya. Udah, dia nggak lihat apa-apa. Ya. Jadi itu ilustrasi saja bahwa di rumah pun kadang-kala kan konkret begitu ya. Tapi kadang-kala ada kemungkinan anjing dikasih makanan khusus kan. Iya mau, dog foodnya dia. Ya dog foodnya dia kan kadang-kala mahal juga tuh. Iya, dan lebih bergizi mungkin. Iya, sama nasi rendang kita juga kayak mahalan dog food itu. Jadi kalau sekarang ini disamain dengan anjing, makanannya lebih mahal daripada makanan manusia. Nah, lalu kita melihat juga pengalaman kitab suci yang lain terkait kerendahan hati. Ada nggak
Silvi, di samping tentang Siro Venesia ini? Ada mau si Naaman mau. Tokoh Naaman. Tokoh Naaman. Itu kenapa ya Naaman? Biar Naaman itu pemirsa kan ngerti dengan baik. Kalau tokoh Naaman itu kan panglima Raja Aram. Ya. Dia tuh orang terpandang, terus dia kesayangan raja. Terus dia kena sakit kusta mo. Terus dia punya pelayan tuh dari bangsa Israel. Pelayan itu ngasih tahu ke dia, mungkin tuh di Samaria ada Nabi Elisa yang bisa nyembuhin gitu. Terus jadi dia datang ke sana, ke Samaria, bawa hadiah ke rumahnya si Nabi Elisa. Sampai di depan rumahnya Nabi Elisanya nggak mau nemuin. Malahan Nabi Elisa nyuruh bawahannya untuk bilang ke Naaman untuk udah mandi aja di Sungai Yordan 7 kali gitu. Oke. Nah, terus kayak si Naaman marah waktu itu. Merasa direndahkan. Iya, merasa direndahkan. Dia merasa harga diri dia kayak nggak dihargai ya mo. Jadi dia marah, kenapa kok si Nabi Elisa itu nggak menemuin dia. Tapi untung waktu saat itu pegawainya bujukin dia gitu loh. Ini kan Nabi Elisa cuma nyuruh sesuatu yang mudah gitu, cuma mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ya udah lakuin aja gitu. Untungnya si Nabi Naaman ini si Panglima Naaman ini mau melakukannya. Dia mau merendah hati mendengarkan bawahannya. Nasihat bawahannya itu. Iya. Wah, kalau Bucun mau ketemu saya nggak mau ketemu, saya suruh pembantu saya aja tuh. Coba temuin Bucun. Dia pengen urusan apa sih sama saya? Ya, itu merasa tersinggung nggak Bucun kalau gitu? Lihat-lihat perlunya sampai seberapa. Oh, kalau Dia udah kayak Naaman kan udah kemana-mana. Di Aram dia udah kemana-mana kagak sembuh. Sekarang karena tuh bocah kecil dia jadi percaya, udah jalannya jauh, bawaannya banyak, raja menyertai dengan hadiah. Masa dia ngambek? Kan enggak. Nah, di situ baru kelihatan sesungguhnya emang Naaman orangnya rendah hati. Tapi kalau orang baru dapat sekejap darah tinggi itu normal mo. Tahu nggak? Sekejap. Ya. Tapi ini berarti yang menjadi dasar kenapa tadi di awal Silvi mengatakan bahwa kalau orang nggak rendah hati tertutup tuh kasih karunia kesembuhan. Iya, buat kita tuh tertutup. Dan ini dibuktikan dari kisah si Naaman maupun dari kisah wanita Siro Venesia itu. Ya. Nah sekarang kita bahas yang sebaliknya, soal kesombongan, congkak. Kalau kerendahan hati sih menurut saya tokoh Naaman dan kisah Naaman dan Ibu Siro Venesia itu menurut aku sangat tajam lah, ya, dan sangat jelas maknanya. Tapi sekarang kita mau kontras untuk melihat sikap sombong, congkak itu membawa apa sih sebetulnya. Di kitab suci ada juga yang memberi contoh kecongkakan. Iya, ada orang yang mungkin awalnya dia sebenarnya dia rendah hati ya mula-mula, tapi tuh berjalannya waktu dia sukses, dia apa, lama-lama jadi dia lupa sama Tuhan, dia melawan perintah Tuhan, dia sombong. Siapa tuh? Contohnya ini Raja Saul mo. Awalnya dia seorang yang rendah hati, waktu dia mau dinobatin jadi raja, waktu Nabi Samuel ketemuin dia, terus dia bilang, emang siapa ini saya ini kan cuma dari suku terkecil dari bangsa Israel gitu, kenapa saya yang dipilih. Tapi akhirnya terus dia jadi raja, Tuhan menyertai dia bisa menang dalam banyak peperangan. Dia mulai jadi sombong, dia ngerasa tuh semua hebatnya dia gitu loh, bukan dari anugerah Tuhan. Banyak tuh orang begitu. Iya. Jadi awalnya doang rendah hati. Iya. Bagus itu. Orang kaya, yang anak muda kaya sama juga. Pertama kan juga gitu. Dia melakukan firman Tuhan. Semua sudah kulakukan. Nah setelah pegang duit, pegang kuasa itu biasa mo. Orang tadinya rendah hati, kemudian dia buka toko banyak, ada masa, terus dia ada kuasa, terus dia ada dana. Wah itu kelihatan karakter aslinya mo. Kuasa, duit. Nah, pertama punya masa dulu mo. Oh punya masa. Habis punya masa kan pasti ada kuasa dong. Terus punya duit. Punya duit. Kayak saya dong. Iya, coba. Iya. Masanya netizen. Terus kuasanya apa? Iya punya kuasa, pegang duit. Direktur lagi. Samadi. Iya. Duitnya duit Samadi. Duit Samadi. Tapi Ya mau kan? diapa-apain juga kan tinggal tergantung kejujuran Anda. Enggak, laporannya kan ke uskup. Iya. Bukan saya doang. Iya itu kan kalau mau jujur nggak jujur kan nggak ada yang tahu mau. Tahu karena diaudit.
Kalau zaman Ada orang sekarang diaudit kagak takut lagi mau. Coba. udah tau bohong, Waduh. malah dia nggak takut. Pede lagi yang begitu mau. Iya. Ya, jadi ini contoh pertama Saul ya kan. Awalnya sih memang kelihatan Baik. mungkin emang rendah hati di awalnya ya kan. Iya. Tapi karena godaan tadi kuasa, duit dan masa itu. Kuasa, dana. Wah. Makanya jangan dipegang oleh satu orang. Teman-teman pemirsa, kalau Anda aktif di komunitas, di mana gitu ya, gerakan, Anda udah jadi pemimpin, kan ada masa, ada kuasa. Duit jangan pegang duit. Duit komunitas jangan kamu yang pegang. Pembukuan kasih orang lain. Dan Anda harus mengeluarkan uang itu hasil keputusan bersama. Jangan mentang-mentang Anda jadi ketua, Anda seenaknya saja. Seringkali yang namanya bendahara cuman jadi kasir mo. Tau gak? Keluarin duit bakal ini tapi tidak ada pertanggungan jawab. Keluar bakal ini tapi tidak ada pertanggungan jawab. Romo juga bisa tuh begitu. Gak bisa. Orang duit saya di bagian keuangan saya 2, bendahara saya 3 tuh. Kurang apa tuh? Kurang banyak apa? Karyawan bagian keuangan 2 yang nyatet semua pengeluaran saya. Saya beli celana dalam pun dicatat sama bagian keuangan, ya kan? Itu bagus. Ngisi itu bensin dicatat. Itu menjadi semua. pagar bagi kita. Iya. Nah, ada tokoh siapa lagi? Ada tokoh Raja Uzia mau. Sombong juga atau rendah hati? Sombong. Sombong juga. Raja-raja suka sombong. Pertamanya enggak dulu. Iya, karena pertamanya enggak. Dia kelamaan pegang kuasa. Iya. Dia tuh umur 16 tahun udah jadi raja. Terus waktu dia masih muda tuh dia takut Tuhan, dia selalu cari Tuhan. Waktu dia cari Tuhan, semua usaha dia berhasil mau. Ya. Tapi dia jadi udah kuat, dia bisa menang perang segala macam. Dia jadi sombong, dia pergi ke bait Allah, dia mau bakar korban ukupan. Padahal kan mestinya yang bakar itu waktu zaman dulu kan mestinya imam gitu. Ya. Waktu dibilangin malahan dia marah. Waktu dia marah, tentunya dia kena kusta. Dan dia kena kusta tuh sampai dia mati. Dan dia pun harus hidupnya dalam pengasingan. Iya. Itu karena kesombongan dia Tuhan marah jadinya ya. Nah, sekarang setelah kita mengkontraskan nih Silvi antara kerendahan hati, tokoh-tokohnya jelas tadi yaitu Naaman dan juga Ibu Siro Venesia, dan juga yang sombong itu Raja Uzia dan Raja Saul ya. Sekarang refleksinya buat hidup, bisa sharing nggak refleksi buat hidup Anda sendiri? Karena kalau nggak salah saya dalam PW beberapa kali ya, atau 1 kali seingatnya setidaknya, itu pernah mendoakan Silvi karena sakit. Iya. Ya. Terus sekarang gimana itu? Ada pengalaman, ada perkembangan apakah, ada pengalaman iman apa di balik perjuangan sakit itu? Ada mau. Waktu itu kan saya beberapa tahun yang lalu tuh saya sakit, saya mesti dioperasi tuh sampai 3 kali. Waktu operasi yang pertama tuh saya masih tenang-tenang aja, saya pikir ini penyakit mah enteng lah gitu loh. Terus saya pikir mana mungkin sih Tuhan nggak ngejawab saya kan bukan orang jahat gitu loh. Saya pasti yakin Tuhan pasti sembuhkan saya gitu. Tapi terus ternyata operasinya gagal, saya mesti operasi lagi yang kedua. Habis operasi yang kedua saya masih mesti diinfus infus antibiotik tiap 8 jam. Jadi tiap 8 jam saya mesti ke rumah sakit, saya mesti diinfus gitu. Tapi gagal lagi Nah waktu saya akhirnya saya mesti operasi yang ketiga. Waktu operasi yang ketiga itu tuh saya tuh ngerasa saya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh. Saya udah nggak berdaya. Saya cuma mohon pada Tuhan. Saya cuma tahu cuma kebaikan Tuhan yang bisa nolong saya. Nggak ada lagi ya. Saya udah nggak bisa buat apa-apa gitu. Untuk bisa nolong saya udah nggak bisa buat apa-apa. Hanya kebaikan Tuhan saja yang bisa nolong saya. Nah waktu itu sih saya dan suami juga kita minta komunitas kita, teman-teman kita. Kebetulan suami saya masih prodiakon waktu itu, jadi minta semua komunitas prodiakon, minta lingkungan, wilayah tuh semua teman-teman untuk ngedoain saya Dan akhirnya benar di saat saya udah membiarkan Tuhan yang bekerja, ya Tuhan datang menolong saya lewat Romo, lewat teman-teman, lewat keluarga. Tuhan bantu saya walaupun operasinya tuh lumayan besar ya terus pemulihannya lumayan lama, tapi saya akhirnya bisa sembuh. Ya inilah yang kita sebut tadi di awal Buceng, bahwa pengalaman keterbatasan
itu akan membuat kita merasa kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan, kita butuh ya support dari orang-orang lain, yang akhirnya kita harus merendahkan diri juga, merendahkan hati juga untuk mohon pertolongan, mohon doa dari orang lain. Iya. Nah, mungkin Ibu Chun punya pengajaran yang menyimpulkan ini tentang Itu yang kerendahan tadi hati. Sylvia omong bagus itu, Mo. Banyak orang pikir saya udah hidup baik, Ya. saya punya kerjaan juga di dalam Tuhan, nggak pernah ganggu orang, saya malahan yang jadi si pemberi. Masa sih saya jadi susah-susah banget gitu? Masa sih saya jadi sakit nggak bakal sembuh gitu? Tapi itu kan terserah Tuhan. Jalan Tuhan kita nggak tahu. Bagian kita lakukan yang baik. Dalam keadaan apapun kita percaya bahwa Tuhan pada akhirnya akan memberikan yang terbaik gitu. Dan ini sukar, dan ini perjuangan seumur hidup, saya bilang ini ya, perjuangan seumur hidup. Tuhan sangat tahu kemampuan bahu kamu gitu. Dia tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan, kata 1 Korintus 10 ayat 13. Kita yang sering berkata, aduh Ibu Chun, persoalan saya luar biasa, aduh luar biasa. Karena dia lihat kacamata dia, jadi perbuatan yang dia alami, pengalaman musibah yang dia alami kayaknya luar biasa. Padahal tadi 1 Korintus 10:13 bilang, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Oke. Kok biasa? Orang aku luar biasa kok. Rumahku jadi berantakan, uangku habis, suami digondol orang, anak meninggal, perusahaan nggak bener semua, luar biasa gitu. Saya cuma mau bilang sama kalian bahwa setiap orang punya pencobaannya masing-masing. Maka itu adalah pencobaan biasa. Bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Maka datanglah kepada Tuhan, syukuri yang kalian ngerti atau yang kalian tidak ngerti. Bertumbuh dewasa di dalam Dia. Sehingga nanti semakin kamu tua secara umur, kamu juga dewasa di dalam Tuhan. Ketika kita tua renta, nggak punya kekuatan apa-apa lagi, apapun yang Tuhan percayakan, izinkan terjadi, biarlah kita bisa selalu bersyukur sampai Tuhan nanti panggil kita. Gitu. Terima kasih Ibu Chun. Sylvie, apakah ada closing statement? Iya, Mo. Kita kan orang yang selalu memerlukan kasih karunia ya, Mo. Dan untuk mendapatkan kasih karunia itu kita perlu kerendahan hati. Dan kita untuk bisa belajar rendah hati, baiklah kita belajar dari Yesus. Seperti Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang tadi dikatakan oleh Bu Chun. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Terima kasih Sylvie, terima kasih Bu Chun. Para pemirsa, saya kira ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan dari pembicaraan kita 1 jam ini kurang lebih. Pertama, pasti sekuat-kuatnya kita, sehebat-hebatnya kita, suatu ketika kita akan lemah ya. Sesehat-sehatnya kita pun kita akan renta dan kita akan tak berdaya. Maka saya kira tidak ada gunanya kita menjadi manusia yang sombong, galak, keras, lalu seakan-akan kita berkuasa terus. Suatu ketika kita akan tergantung, terikat, dan akan dirawat oleh orang lain. Kalau Ibu Chun galak, semena-mena sama pembantunya, sama anak mantunya, ketika Bu Chun udah nggak bisa jalan lagi, Iya. Orang siapa? suka lupa, Mo. Suka Orang suka lupa hal lupa itu. bahwa dia bakal tua. Iya. Dan dia bakal iya. minta pertolongan orang. Itu aja. Iya, makanya itu kerendahan hati itu harus dari sekarang, mumpung kita sehat. Dan saya kira apa yang dibahas hari ini bahwa Sylvie sudah mengatakan kalau kita nggak rendah hati, maka
berkat dari Tuhan itu nggak datang. tertutup. Dan itu dicontohkan bagaimana kerendahan hati si ibu perempuan Syrovenesia dan kerendahan hati Naaman, itulah yang menuntun dia untuk mendapatkan rahmat keselamatan. Tetapi saya juga menggarisbawahi bahwa kalau orang menyadari bahwa segala hidupnya ini dari dia lahir sampai sekarang itu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, ya, maka dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Maka ini seperti cycle yang berputar nih, rendah hati sama berkat duluan mana? Maka buat saya ya ayam sama telur duluan mana, gitu kan? Pertanyaan kita kan selalu begitu. Maka bagi saya sih anggap aja dua-duanya bisa duluan, ya. Maka ini biarkan rahmat Tuhan bekerja dalam hidup Anda, lalu bersambut dengan kerendahan hati Anda, terus berlipat kerendahan hatinya, karunianya berlipat, dan seterusnya. Selamat berjuang untuk menjadi manusia yang rendah hati. Amin. Dan lebih baik kita merasa belum rendah hati daripada kita sudah merasa aku sudah rendah hati. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan tutup dengan doa oleh Sylvie dan akan saya lanjutkan dengan berkat untuk Anda semua. Silakan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sesi ini ya Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan, kami masih berjuang untuk belajar rendah hati ya Tuhan. Di mana kami masih selalu sombong dan memegahkan diri. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Tolong kami untuk menyadari keterbatasan kami. Dan tolong kami supaya bisa hidup selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa untuk hidup Anda, keluarga Anda, pekerjaan, pelayanan, dan semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan dalam acara kita Jendela Jiwa. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Shalom.